Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Susilawati. Bagaimana kabarnya? Senang sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang telah dosen saya sampaikan, yaitu Pak Muhammad Teguh Setiadi, SEM MCTMP, mengenai materi teori ekonomi. Adapun tujuan dari video edukasi ini yaitu sebagai berikut. Mari kita simak apa saja pembahasan pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai tentang definisi ilmu teori ekonomi, permasalahan pada teori ekonomi, serta ekonomi mikro. Definisi ilmu teori ekonomi itu apa sih? Ilmu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ya'lamu, yang berarti mengerti atau memahami. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang artinya rumah tangga, dan nomos, yang berarti aturan atau hukum. Jadi bisa didefinisikan bahwa ilmu ekonomi pengetahuan tentang sebuah aturan yang telah tersusun secara sistematik dan universal. Adapun apa sih masalah pokok permasalahan dari teori ekonomi, yaitu tentang masalah kelengkapan atau kekurangan yang diakibatkan karena kondisi di mana kebutuhan masyarakat yang kurang seimbang dengan kebutuhan masalah perekonomian. Masalah perekonomian dibedakan menjadi dua, yaitu masalah pokok pada ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Selanjutnya yaitu apa sih ekonomi mikro? Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai perekonomian. Teori mikro juga salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku seseorang, baik tentang konsumen dan perusahaan, serta bagaimana penentuan harga pasar dan kualitas input barang jasa yang diperjualbelikan. Untuk selanjutnya yaitu ada pengertian ekonomi mikro secara umum, dan menurut para ahli, pengertian ekonomi mikro secara umum yaitu teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya. Mikro dapat diartikan sebagai ilmu kecil berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisisnya. Adapun tujuan dari ekonomi mikro yaitu yang pertama mengkaji mekanisme pasar dari beberapa faktor yang ada, yang kedua menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang realistis, yang ketiga menjelaskan keadaan teoritis yang diperlukan pasar terhadap persaingan pasar sempurna. Ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya ada pernikahan, pariwisata, kebutuhan hari raya, investasi, pekerjaan, pasar, kesehatan, pertanian, pemerintahan, perusahaan, impor, masyarakat, kebutuhan sehari-hari, serta kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide ini kita akan membahas pengertian dan perkembangan secara singkat ilmu teori ekonomi, yaitu di mana pengertian teori ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkhususkan dan mempelajari masalah bagian seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam dengan sebaik-baiknya. Untuk perkembangan secara singkatnya yaitu perkembangan ilmu ekonomi sudah dimulai oleh Aristoteles 350 sebelum Masehi dan baru menjadi disiplin ilmu tersendiri sejak tahun 1776 dengan pelopor Adam Smith, sedangkan ilmu ekonomi mikro yang kita kenal sekaligus dirintis perkembangannya oleh Alfred Marshall dalam tahun 1870-an dengan bukunya Principle of Economics. Untuk kebutuhan menurut intensitasnya yaitu ada beberapa, yaitu kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier, di mana kebutuhan primer ini mutlak harus dipenuhi agar kita tetap hidup, seperti kebutuhan akan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan sekunder yaitu disebut juga kebutuhan kultural. Kebutuhan ini timbul dari bersamaan meningkatnya peradaban manusia seperti pendidikan, tamasya, olahraga, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan tersier yaitu kebutuhan ini ditunjukkan untuk kesenangan manusia seperti kebutuhan akan perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, baju mewah, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat teori ekonomi, di mana mencakup variabel-variabel. Untuk variabel sendiri adalah suatu faktor atau besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan, di mana variabel ini terdapat
dua, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Untuk selanjutnya itu ada asumsi, di mana asumsi adalah satu syarat penting dalam membuat teori dalam ilmu sosial. Yang selanjutnya yaitu ada hipotesis, yaitu suatu pernyataan yang menggambarkan pada umumnya dengan demikian tidak 100% benar, akan tetapi terdapat sifat hubungan ini terbagi menjadi dua, yaitu hubungan langsung dan hubungan terbalik. Selanjutnya yaitu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro ditinjau dari ruang lingkupnya, yaitu ekonomi mikro akan mempelajari beragam variabel ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan ruang lingkup teori ekonomi makro adalah usaha masyarakat dan pemerintah. Ditinjau dari unit analisis, yaitu ekonomi mikro membahas tentang kegiatan ekonomi secara individual, contohnya permintaan dan penawaran, sedangkan unit analisis dari ekonomi makro yaitu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan, contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta pengangguran. Ditinjau dari tujuan analisis, ekonomi mikro adalah lebih memfokus pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya ekonomi makro, lebih memfokus pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi. Ditinjau dari aspek harga, yaitu dimaksud adalah harga yang komoditas tertentu, dan ekonomi makro merupakan tingkat harga secara keseluruhan. Ditinjau dari unit ekonomi, yaitu ekonomi mikro hanya membahas tentang tingkah laku, sedangkan ekonomi makro menganalisis kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu kelompokkan jenis kebutuhan. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya terbagi menjadi beberapa, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ditinjau dari sifatnya yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, sedangkan untuk subjeknya yaitu ada kelompok dan individu, dan untuk waktu yaitu di masa sekarang dan masa depan. Untuk selanjutnya yaitu contoh pelaku dari teori ekonomi yang ada di sekitar kita, yaitu adanya rumah tangga, masyarakat, perusahaan, pemerintahan atau negara, serta sektor luar negeri. Untuk selanjutnya yaitu masalah pokok pada teori ekonomi, serta munculnya teori ekonomi makro dan pentingnya ekonomi makro. Masalah pokok ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, masalah neraca, perdagangan, dan pemberdayaan. Sedangkan ilmu teori ekonomi adalah ilmu ekonomi yaitu seni yang tertua yang ada di dunia. Untuk selanjutnya yaitu seberapa penting komunikasi dalam berorganisasi, yaitu ditinjau dari pengertiannya, di mana komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Definisi tersebut lebih menekankan pada aspek fungsional atau objektif, di mana komunikasi organisasi dipandang sebagai proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Fungsi komunikasi organisasi mengarahkan ketetapan, memberi arahan atau instruksi, mengelola informasi yang berasal dari dalam dan luar organisasi, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan budaya organisasi. Untuk sistem komunikasi organisasi yaitu sebagai karyawan, manajer, klien, atau konsultan selalu menginginkan komunikasi yang efektif antara satu dengan orang lain. Nah, untuk tujuan komunikasi yaitu menyatakan pikiran, membagi informasi, menyatakan perasaan dan emosi, tindakan koordinasi. Nah, untuk selanjutnya ada metode komunikasi organisasi, di mana ini terdapat beberapa hal, yaitu komunikasi tertulis, secara lisan, elektrik, dan selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara agar kita bisa bekerja dalam tim dengan baik, yaitu definisi kerja sama tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerja sama tim daripada dilakukan sendiri. Untuk caranya simak ya, ini dia. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang komitmen organisasi, di mana pengertian komitmen organisasi adalah
merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti baik secara variabel terkait, variabel bebas maupun mediator. Bentuk-bentuk komitmen organisasi yaitu mencakup 3 hal menurut Allen dan Mayer, yaitu komitmen, efektif. Komitmen ini mengarah kepada hubungan emosional terhadap organisasi. Dan selanjutnya ada pengendalian menurut Harold Kohns. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Komponen pengendalian terdiri dari 5 komponen, yaitu dapat teman-teman lihat di mana ada lingkungan pengendalian, kontrol environment, ada penaksiran resiko, risk assessment, ada aktivitas pengendalian, kontrol aktivitas, dan ada informasi serta komunikasi, information dan communication, dan terakhir ada pemantauan atau monitoring. Nah, untuk proses atau langkah-langkah pengendalian ini sangat penting, di mana dalam kegiatan pengendalian memerlukan proses atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Hal ini diperlukan agar dapat membedakan hal apa yang diawasi dan hal apa yang tak dapat diawasi. Berikut diadakan pengecekan terhadap laporan kegiatan kerja disertai peninjauan. Laporan harus dibuat terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan, maka dari itu perlu diadakan kegiatan korektif dan dianalisis. Selanjutnya ada evaluasi. Seperti dikemukakan oleh Edwin Wald dan Gerald W. Brown 1977, evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Untuk selanjutnya ada fungsi evaluasi, di mana fungsi evaluasi memberikan informasi terhadap clarification dan kritik terhadap suatu hal yang mendasar. Evaluasi memberikan informasi terhadap definisi alternatif kebijakan baru termasuk dalam pemecahan masalah. Nah, untuk selanjutnya ada teknologi informasi, di mana teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari agar lebih mudah. Tujuan dari teknologi informasi yaitu diciptakan adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi pengguna, membekuk kreativitas, efektivitas, dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Tidak terasa kita sudah di akhir pembahasan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sajikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton.